أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. أما بعد، فيا عباد الله،
ittaqullah wa qad fazal muttaqun. Jamaah-jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Kalau kita ingin menghitung banyaknya kebaikan Allah kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitung kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi orang-orang yang memeluk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Jumat ini izinkanlah saya memberikan satu wasiat kepada diri saya dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu negeri, satu tanah kapling yang paling dicintainya adalah masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara negeri atau tanah kapling yang sangat dibencinya adalah pasar. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini bukan berarti kita digiring untuk hanya duduk-duduk di masjid kemudian kita meninggalkan pasar-pasar. Tidak demikian. Di sini menunjukkan bahwa tempat yang paling banyak berzikir, dizikirkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, disanjung dan dipuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Kemudian sebaliknya terdapat banyak kemungkaran di salah satu tanah kapling berupa kecurangan, pembohongan. Di situ dimakan harta secara batil. Kemudian diajukan sumpah-sumpah palsu. Itu kebanyakannya di pasar-pasar. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan umat akhir zaman ini menjadi umatnya. Tapi kita lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga sering pergi ke pasar, entah untuk mengadakan transaksi jual beli atau ingin membeli kebutuhan-kebutuhan sebagai umat manusia. Jikalau seandainya pasar itu dibenci secara zatnya, maka tentu Nabi kita Muhammad SAW tidak mendatangi pasar. Tapi kita melihat bukan dibenci secara zat, tapi aktivitas yang ada di dalamnya membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka. Oleh karena itu, kita tidak ingin menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
maka kita mengadakan transaksi jual beli hendaklah secara jujur dan tidak mengajukan sumpah palsu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang disanjung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-37, yaitu orang-orang yang mereka beraktivitas jual beli, namun aktivitas jual belinya tidak melalaikannya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan menunaikan zakat yang diwajibkan untuk mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah." Orang-orang laki-laki yang mereka tidak dilalaikan oleh jual beli dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan salat serta menunaikan zakat. Karena kenapa? Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut pada satu hari yang membuat hati dan mata itu terguncang. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingat akan suatu hari nanti mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pengadilan di situ terjadi dengan seadil-adilnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang sering bertransaksi jual beli, maka hendaklah kita mengadakan transaksi tersebut agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak justru sebaliknya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah, kata Allah Subhanahu wa taala, al-mutaffifin. Siapa yang dimaksud dengan al-mutaffifin itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jikalau mereka membeli kepada orang lain, mereka meminta agar timbangan itu dengan seadil-adilnya. Tapi giliran mereka memperjualbelikan kepada orang lain, maka mereka mengurang-urangi timbangan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengurangi timbangan untuk orang sebagai pembeli, jikalau terdapat pada aktivitas kita, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kepada kita, ayyul lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dengan barang yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita khawatir, kita takut di suatu hari nanti kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih keuntungan yang kita dapatkan lewat kecurangan tersebut? Itu tidak ada nilai harganya jikalau kita menimbangnya dengan sebaik-baiknya
maka dengan itu kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam khutbah kedua ini, khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lewat aktivitas jual beli maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala manakala kita mempraktikannya dengan sebaik-baiknya, tidak merugikan orang lain. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai contohnya, kita dipersilahkan untuk mengambil keuntungan dengan sebanyak-banyaknya tanpa batas jikalau kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, tidak mengadakan kecurangan dan juga tidak merugikan orang lain. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus salata yarhamkumullah.